Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara seiman dan sakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pertemuan setiap Senin pukul 1 kurang lebih. Pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Dan pada kesempatan ini insyaallah akan membahas mengenai takut kepada Allah. Disampaikan oleh Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala langsung dari kota Yogyakarta. Dan seperti biasa nanti kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya setelah pembahasan di siang hari ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Lau Kanu Ya'lamun, dan kita sedang dalam pembahasan tentang min sifati ahlil jannah, di antara sifat-sifat al-jannah. Setiap muslim kita merindukan menjadi al-jannah, dan menjadi al-jannah adalah sebuah hakikat keberuntungan hidup yang tidak ada artinya. Seorang yang mereka Allah berikan successful tentang dunia mereka, seandainya dia harus meringkuk ke jahanam, karena itu tidak akan bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan bumi 2 kali lipat, bahkan walaupun seluruh penduduk bumi manusia dari yang paling terdekat sampai semua manusia yang ada jadikan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Allah tidak akan terima kecuali tebusan iman. Ini yang sejak awal Rasulullah SAW di awal dakwah belum menyampaikan kepada keluarganya, kepada qabilahnya, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Oleh segenap bangsa Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri dengan amal-amal kalian. Sesungguhnya aku tidak akan lagi bisa bermanfaat untuk kalian saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tegaskan kepada sang paman Abbas, ya Abbas, la ughni anka minallahi syai'an.
Bahkan Nabi tegaskan kepada Sofia bibi Nabi, ya Sofia, la ughni anki minallahi syai'an. Bahkan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, salini min mali masyiti, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah, soal harta silakan minta kepadaku semaumu, tapi aku nanti tidak akan bisa bermanfaat untukmu saat di hadapan Allah Ta'ala. Kalimat yang menunjukkan agar masing-masing kita berbekal amal yang akan menjadi tebusan saat nanti menghadap Allah Ta'ala. Jannah yang ditawarkan Allah, yang kita diperintahkan untuk tanafus, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dan bersegera. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih jannah, segala kelezatan di kampung akhirat adalah mereka berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, Al-Jannah di dunia ini memiliki sifat-sifat yang barang siapa dia ingin menjadi Al-Jannah, hendaklah dia berhias dengan sifat-sifat tersebut. Dan jangan lupa untuk senantiasa iltija, berdoa, bersandar kepada Allah, agar Allah menghiasi kita dengan sifat-sifat tersebut. Karena sungguhnya seorang hamba tidak akan bisa mewujudkan kebaikan sekecil apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas satu di antara sifat Al-Jannah, yaitu al-khawfu minallah. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ada rasa khauf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini merupakan satu di antara sifatul mukminin, sifatul muttaqin, yang ketika sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan di antara sifat orang yang mereka bertakwa kepada Allah, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Dia memiliki rasa takut kepada Allah al-jalil. Di antara ayat yang menyebutkan bahwa di antara sifat ahlul jannah adalah mereka berhias di dunia ini dengan sifat rasa takut kepada Allah. Dalam surat At-Tur ayat yang ke-17 dan berikutnya. Di sana di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menyampaikan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa na'im. Mereka berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Di jannah yang ada adalah kenikmatan semata. Tidak ada yang tidak nikmat. Yang ada adalah kenikmatan semata-mata. Tidak ada tidak enaknya. Sehingga ahlul jannah sibuk dengan segala macam kenikmatan. Kenikmatan yang tidak menimbulkan efek-efek yang mudarat. Kenikmatan dunia banyak menimbulkan efek. Nikmat makan bisa berdampak kepada tingginya gula darah, tingginya asam urat, tingginya kolesterol,
dan dampak-dampak negatif yang lainnya yang menyusahkan, nikmat yang kemudian justru berefek menyusahkan. Tapi di jannah tidak ada. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan jannah. Yang ada adalah kesenangan dan kesenangan. Bahkan al-jannah la yanam. Al-jannah mereka tidak tidur. Karena tidur akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Yang akan bisa memutuskan ini kenikmatan. Maka al-jannah la yanam. Mereka di jannah menerima apa yang Allah telah berikan, menikmati, bersenang-senang dengan apa yang Allah telah berikan dari makanan, dari tempat tinggal, dari bidadari, dari pelayan, dan semua yang Allah telah sediakan di jannah. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan mereka telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahim, sehingga sama sekali tidak tersentuh oleh neraka jahim. Mereka memiliki kenikmatan yang sempurna. Kita di dunia ini, kenikmatan terkadang terbayang dengan kesulitan, kesengsaraan, terkadang terbayang atau bisa berubah menjadi azab. Jannah sudah tidak ada lagi. Mereka tinggal menikmati, bersenang-senang dengan apa yang telah diberikan Allah SWT. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Al-jannah dipersilahkan oleh para malaikat. Malaikat memberikan ucapan selamat kepada mereka dan mempersilahkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada ahlu jannah. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sepuasnya, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal-amal kalian yang telah lalu. Allah menjadikan amal sebab orang untuk mendapatkan jannah. Walaupun amal bukan harga surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membeli surga semata-mata hanya dengan amalnya. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Sehingga jannah kita dapatkan dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Bayangkan bagaimana amal kita akan bisa membeli jannah. Ra'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nilai amal kita nggak mungkin bisa dipakai untuk membeli yang jannah. Jannah kita dimasukkan jannah semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Jannah itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi di jannah. Ketahuilah bahwa harga dagangan Allah, harta dagangan Allah adalah sangat mahal. Dan ketahuilah bahwa perdagangan Allah adalah jannah. Sampai seandainya amal kita sekualitas dan sekuantitas apa yang dilakukan Nabi. Tentu Nabi manusia terbaik. Amalnya paling baik. Nabi paling maksimal beramal dalam hal kualitas dan kuantitas. Seandainya amal kita seperti Nabi pun, bahkan Nabi tegaskan tidak ada seorang pun yang masuk jannah semata-mata dengan amalnya. Kecuali dengan rahmat dan karunia Allah SWT. Sehingga dari seorang hamba, dia tidak mengandalkan amalnya, tapi dia tetap bersandar kepada Allah, mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT. Tapi tetap wajib untuk dia beramal. Karena semuanya amal dijadikan sebagai sebab
untuk kita mendapatkan ini jannah. Muttaqiina ala sururin masfufah. Mereka duduk, bersandar, berderet di dipan-dipan mereka. Santai, bahagia, menikmati. Layaknya dia seorang raja yang duduk di kerajaan besar Ahlul Jannah. Serendah-rendahnya Ahlul Jannah, kerajaannya 10 kali lipat kerajaan dunia yang paling hebat. Wa sawwajnahum bihurin in. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari ciptaan Allah SWT di surga. Ada makhluk yang Allah ciptakan yang menjadi penghuni surga. Di antaranya adalah bidadari surga. Makhluk baru yang Allah sediakan untuk Ahlul Jannah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang mereka beriman, demikian juga dzurriyyatuhum, lalu diikuti oleh anak cucu mereka, diikuti oleh keluarga anak cucu mereka. Maka ketika mereka sama-sama beriman, orang beriman, anak cucunya atau keluarganya, kakeknya, ayahnya, kakeknya, mereka sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan temukan mereka kelak di surga. Mereka bertemu dengan keluarga mereka ketika di dunia. Diterangkan para ulama, keluarga yang surganya lebih tinggi bisa ngatral keluarga anaknya yang surganya lebih rendah. Anaknya yang surganya lebih tinggi bisa ngatral orang tuanya untuk dia naik surga yang lebih tinggi. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', tanpa sedikit pun mengurangi keutamaan amal mereka. Ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Keluarga kaum mukminin yang mereka Allah masukkan surga, pertemukan kembali dengan keluarga mereka ketika di dunia. Maka adalah seorang muslim berusaha bagaimana mewujudkan keluarga yang benar-benar mereka semuanya beriman kepada Allah SWT. Saatnya mereka menginginkan untuk menjadi keluarga Ahlul Jannah yang kembali dipertemukan Allah kelak di Jannah. Kullu mri'in bima kasabarahin, tiap-tiap orang bergantung dengan amal mereka. Terikat dengan amal mereka masing-masing. Masing-masing orang mendapatkan balasan dengan prestasi amal yang telah mereka lakukan tanpa ada kezaliman sedikit pun. Tidak akan ada kenikmatan yang dikurangi Allah untuk mereka. Ditambah, iya. Tapi dikurangi, enggak. Sehingga tidak seorang pun yang mereka terzalimi dengan pembalasan Allah SWT. Wa amdatnahum bifakihatin walahmin mimma yastahun. Bahkan Allah tambahkan untuk mereka dengan berbagai macam buah-buahan, daging yang sesuai dengan selera mereka. Apa yang mereka inginkan, yang mereka selera, yang mereka sangat menginginkan, maka Allah akan sediakan dari apa menjadi selera mereka. Buah-buahan
daging-daging, apapun yang mereka inginkan Allah akan sediakan. Lahum fiha ma yasha'una, di surga bagi mereka apa yang mereka inginkan. Fiha ma tashtahi anfusuhum, di surga itu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, yang mereka selera, maka Allah sediakan semuanya. Yatanaza'una fiha ka'san, bahkan mereka saling berebut untuk menuangkan atau berebut gelas atau saling menuangkan, bukan berebut permusuhan. Mereka saling berebut untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Di antara bentuk kegembiraan ahlul jannah, mereka hatinya menjadi satu hati yang tidak ada sedikit pun masalah. La lakhun fiha wala ta'thimun, tidak ada itu yang sendau guru lagi, yang menyakitkan, tidak ada dosa-dosa, tidak ada kotoran lagi. Al-Jannah, hatinya telah Allah bersihkan, sehingga ada kisah di jembatan Qantarah, yang di situ calon Al-Jannah dikisah oleh Allah Ta'ala, sehingga masuk Jannah itu seperti mereka pemilik satu hati. Benar-benar hatinya bersih. Selain mereka yang ada adalah ikhwanan, saling bersaudara, tidak ada lagi sekat-sekat, kotoran-kotoran yang menyisakan hati mereka. Di dunia ini masih banyak permasalahan. Di antara bahkan kaum muslimin, ada titik-titik kotoran yang melekat di hatinya yang membuat saling bermasalah satu dengan lainnya. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Bahkan mereka dikelilingi oleh para remaja yang menjadi pelayan-pelayan mereka, sehingga mereka itu dilayani dengan penuh kenikmatan. Mereka melayani untuk Al-Jannah. Makhluk Allah ciptakan untuk menjadi para pelayan Al-Jannah, menyediakan apa menjadi kebutuhannya. Dan dikatakan khilman, ini anak-anak remaja, selayaknya di dunia ini remaja tampilannya tentu lebih oke dibandingkan dengan yang lebih tua. Kalau kita mau nyuruh apapun dengan remaja, maka lebih nyaman dibandingkan dengan yang lebih tua. Mereka seperti mutiara yang tersimpan, sangat indah, bersih, rapi, menyejukkan. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadapan, saling ngobrol, sehingga menunjukkan keakrabannya. Anda kalau mendapatkan orang yang hatinya bermasalah, tidak akan bisa dia ngobrol dengan baik. Dia tidak akan bisa nyaman untuk dia saling ngobrol enak, nggak bisa. Dia berat banget untuk dia bisa ngobrol nyaman itu. Kalau mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Di antara yang menyebabkan mereka masuk jannah sehingga menikmati dengan semua kenikmatan jannah. Kami sebelum ini di tengah-tengah keluarga kami orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Secara umum, ketika manusia di tengah-tengah keluarga itu adanya hanya senang-senang, ya gembira, senang. Tapi ini baru kemudian takut ketika kita bicara sendirian, sehingga lebih bisa merasakan rasa takutnya kepada Allah SWT, menyendiri tanpa orang lain. Rata-rata demikian. Kalau di tengah-tengah keluarga itu mereka bisa memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, bersama dengan keluarga mereka memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, sendirian lebih-lebih. Sendirian lebih-lebih. Sehingga mereka memiliki ciri khas kehidupan mereka di dunia, diwarnai dengan sikap-sikap, yaitu adanya rasa takut dalam hati mereka. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Rasa takut
yang membuat mereka tergerak untuk menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Rasa takut yang menghalangi mereka dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di antara doa Rasulullah SAW, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, anugerahkan, curahkanlah kepada aku rasa takut yang bisa menghalangi, rasa takut yang bisa menghalangi antara aku dengan maksiat kepadamu. Maka hiasan rasa takut dalam hatinya seorang muslim di dunia ini telah menggerakkan mereka untuk senantiasa perhatian dengan perintah Allah, untuk senantiasa pula perhatian dengan larangan-larangan Allah SWT. Ini adalah orang mereka memiliki rasa takut di dunia. Rasa takutnya ini membuahkan famannallahu alina wa waqana adzabas samum. Maka sekarang dia mendapatkan, Allah memberikan anugerah, yaitu menjaga dia dari azab yang pedih. Inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu di dunia adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, beribadah kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Sungguhnya Allah zat yang maha baik, zat yang maha yang rahim, penyayang. Ini adalah di antara satu sifat al-jannah. Itu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dulu di tengah-tengah keluarga kami termasuk orang yang ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, rasa takut inilah yang kemudian menyebabkan seorang dia masuk jannah. Sehingga Allah sebutkan di antara sebab-sebab yang mengantarkan mereka ke jannah adalah karena mereka memiliki rasa takut. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Dan bagi orang yang mereka memiliki rasa takut dengan keagungan Allah, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Seorang mukmin ada orang mereka mengenal Allah. Orang yang mereka mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Melalui keagungan dan kehebatan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Maka Allah perintahkan kita sering-sering memperhatikan ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Contoh umpamanya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak merenungkan bagaimana bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan. Apabila hamba mereka merenungkan ciptaan-ciptaan Allah SWT, pasti mereka akan mendapatkan di balik itu keagungan Allah Ta'ala. Bahkan tentang diri mereka sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri mereka sendiri, terhadap diri kalian sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kalian tidak melek? Apa kalian tidak yaitu memperhatikan dengan penuh perenungan? Maka orang mereka suka merenungkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, di balik itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah. Maka Allah mencela orang-orang yang mereka mengabaikan, tidak pernah perhatian dengan bentangan ciptaan Allah Ta'ala. Wa ka'ayyim min ayati fis samawati wal ardi tamurruna 'alaiha. Berapa banyak ayat-ayatku yang ada di langit, ada di bumi, yang mereka melewati ayat-ayat itu.
thumma anha muridun. Kemudian mereka dengan ayat-ayat itu mereka berpaling. Enggak gagas sama sekali, belas. Mereka tidak memiliki perenungan berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang di langit dan di bumi. Langit, ayat Allah banyak banget. Dari bangunan langit yang tegak tanpa tiang, yang matahari, yang bulan, yang bintang, yang gugusan bintang, miliaran bintang-bintang. Dan tentu yang sekolah berkaitan dengan yakni keilmuan benar-benar langit akan lebih tahu. Sehingga penuh dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bumi, ada daratan, ada lautan. Di lautan berapa banyak ayat Allah. Air sendiri adalah merupakan ayat Allah. Air laut, berapa juta ikan. Kemudian berapa banyak taman laut yang indah. Dan berbagai macam yang ada di dunia laut. Di daratan juga demikian. Daratan, bumi dengan lapisan-lapisan tanahnya. Yang masing-masing bumi sebagian mereka ada tambang emas, tambang nikel, tambang minyak, tambang batu bara dan seterusnya. Berapa juta jenis binatang, berapa juta jenis tumbuhan, berapa banyak jenis buah-buahan, berapa buahnya, ayat-ayat Allah di langit, di bumi mereka lewati. Tapi mereka tidak gagas. Mereka tidak peduli, tidak perhatian sama sekali. Sehingga kayak orang yang buta. Maka Allah menamai orang seperti ini adalah kal-a'ma, kayak orang yang buta. Demikian juga ayat yang sifatnya matluah, yang dibacakan. Wahyu, yang menerangkan tentang Allah, namanya, sifatnya. Yang penuh dengan pelajaran-pelajaran bagi manusia. Risalah yang turunkan. Tapi sikap mereka, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran kalam yasma'ha kana fi udunai waqra. Kalau dibacakan ayatku, ayat kami, mereka menghadapinya dengan walla mustakbiran. Berpaling lagi sombong. Dan ini keumuman manusia. Mereka seakan-akan tidak mendengar ayat yang dibacakan itu. Seakan hati, seakan telinga mereka ada sumpel yang ini menyumpal ini telinga mereka. Maka seorang mukmin al-jannah mereka ini takut dengan keagungan Allah. Mereka tahu Allah Zat yang Maha Agung. Dengan sifatnya yang telah Allah terangkan, dengan makhluknya yang telah Allah bentangkan. Waliman khafa maqama Rabbihi jannatan. Dia memiliki dua surga. Yakni dari emas, dari perak. Para ulama menjelaskan bejana-bejana dari emas, dari perak. Wa amma man khafa maqama Rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Barang siapa, adapun orang yang mereka takut kepada keagungan Allah, dia menahan hawa nafsunya, dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka jannah menjadi tempat kembali mereka. Alul jannah, mereka memiliki rasa takut kepada keagungan Allah, yang rasa takut ini akan menjadikan jiwa mereka bisa mengendalikan dirinya dari ini terjebak dalam kesenangan-kesenangan syahwat yang haram. Syahwat al-ghayyi, asy-syahawatil ghayyi. Syahwat yang menyimpang. Min butunikum wa furujikum. Syahwat perut maupun syahwat yang kemaluan. Man khafa atlaja. Wa man atlaja balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Nabi menyebutkan dalam hadis beliau, dalam hadisnya, barang siapa yang dia takut, maka dia akan segera berangkat. Barang siapa yang dia ini berangkat, dia akan sampai tempat tujuan. Ketahuilah sungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah jannah. Orang mereka punya rasa takut akan bergegas untuk dia bisa sampai pada tujuan, tidak menunda-nunda.
dia takut ketinggalan, dia takut tidak mendapatkan bagiannya. Intinya di sini rasa takutnya telah menjadikan seorang terdorong untuk melakukan amalan-amalan yang membuat dia kemudian mendapatkan ini jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yukhawwifu ibadah. Allah menakut-nakuti hambanya agar hamba memiliki rasa takut. Terkadang Allah menakuti hambanya itu dengan diri Allah Ta'ala, dengan azab Allah, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih, sangat keras. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah menakut-nakuti hambanya, menakuti kalian dengan diri Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. I'lamu anallah syadidul iqab. Ketahuilah Allah adalah zat yang amat keras ini hukumannya. Terkadang Allah menakuti hamba dengan azab di hari kiamat kelak. Bagaimana manusia akan membayangkan suasana yaumul akhir, azab di yaumul akhir, ya Allah telah jelaskan dengan banyak rincian di Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi, sehingga Allah katakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda akan dikembalikan menghadap Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita di Darul Amal, dan nanti pasti kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika katham famulaqih. Wahai manusia, Anda sekarang sedang bekerja, beramal, dan pasti nanti Anda akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Hari pertemuan dengan Allah itu pasti. Pertemuan umum. Ada pertemuan yang menyenangkan bagi ahlul iman, ahlul taqwa. Ada pertemuan yang sangat menakutkan orang-orang yang mereka bertemu Allah tanpa bekal. Hari itu menjadi hari yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Menjadi hari yang hati menjadi terbelalak, hati menjadi bergolak, mata menjadi terbelalak. Sangat dahsyatnya pemandangan yang dia lihat dari itu. Maka Allah perintahkan agar kita mempersiapkan untuk menghadapi hari seperti itu dengan cara kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mempersiapkan amal-amal yang bisa mengamankan diri kita di hari yang penuh dengan ketakutan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakutlah kalian kepada Rabb kalian. Bertakwalah Anda kepada Rabb kalian. Bertauhidlah, salatlah, puasalah, berhajilah, sedekahlah, taatlah, jauhi maksiat, yang diringkas dengan kalimat ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Untuk apa ya Rabb, hamba-Mu Engkau perintahkan bertakwa kepadamu? Satu di antaranya kata Allah, inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu mardi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi sadid. Kata Allah, karena sungguhnya Anda akan mendapatkan suasana bahwa keguncangan hari kiamat amatlah dahsyat. Dahsyatnya suasana itu digambarkan Allah. Hari-hari yang Anda akan melihat, setiap wanita yang menyusui akan dia limparkan susuannya, yang hamil akan berguguran kehamilannya, manusia akan melihat kayak orang mabuk sempoyongan, padahal tidak sedang mabuk, tetapi mereka sedang merasakan azab Allah SWT. Terkadang Allah menakut-nakuti manusia, hambanya dengan azab jahanam. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal.
mereka dari atas dikepung api, dari bawah dikepung api sehingga mereka dikepung api atas bawah berlapis-lapis. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Begitulah Allah menakut-nakuti hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, hendaklah kalian betul bertakwa kepada Allah SWT. Karena Allah menakuti dengan al-maut yang akan menimpa mereka, hidup mereka sepanjang apapun akan dibatasi kematian, dan semewah apapun hidup mereka akan diputuskan dengan kematian. Kematian sifatnya itu, sifatnya itu datangnya pasti dan bahkan mendadak. Sehingga Allah perintahkan setiap kita untuk benar-benar mempersiapkan sebelum kedatangan kematian. Jangan sampai terlambat, yang hanya akan menyesal. Karena kematian apabila datang memutuskan seluruh amal, seluruh kesempatan beramal. Sehingga cita-cita, angan-angan orang mereka kedatangan al-maut. Sedangkan mereka belum persiapkan amal yang cukup dia untuk menghadap Allah. Ucapan mereka, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan kehidupanku agar aku bisa beramal apa yang dulu tidak aku lakukan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya engkau undurkan barang sebentar kematianku, ini aku fasaddaqa wa aku minas salihin, aku ingin sedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Tapi ini semuanya angan-angan yang tidak akan mungkin dikabulkan Allah lagi, sehingga tinggal penyesalan yang panjang. Kematian kalau datang memutuskan semua kenikmatan mereka. Afaraita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma akhna anhum ma kanu yumata'un. Bagaimana pendapat Anda ketika saat ini seandainya Allah berikan kepada seorang, yaitu menikmati bertahun-tahun kenikmatan Allah. Allah berikan kenikmatan bertahun-tahun. Ada yang mereka menikmati harta yang Allah berikan bertahun-tahun, menikmati jabat yang bertahun-tahun dalam waktu yang panjang. Kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan Allah, itu al-maut. Yang ketika kematian datang, maka ma akhna anhum ma kanu yumata'un, semua kenikmatan yang mereka rasakan sudah tidak lagi bermanfaat untuk mereka. Kematian akan memutuskan mereka dari semua kenikmatan mereka. Dan mereka tinggal kembali menghadap Allah, tinggal mereka berhadapan dengan hisabnya Allah. Hari-hari yang mereka tinggal ini itu rekapan amal yang telah Allah ini siapkan untuk manusia. Masalah muslimin, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bagaimana mensifatkan hamba-hamba Allah yang hebat-hebat dan mereka memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Malaikat, makhluk yang besar, makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang tidak bermaksiat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Malaikat ini beribadah kepada Allah siang malam, bertasbih tanpa capek, tanpa mengalami futur. Malaikat ini makhluk yang punya rasa takut pula kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mensifati malaikat? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang mereka senantiasa takut kepada Allah yang ada di atas mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Allah mensifati para nabinya memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka ini orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas, dan mereka ini senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, bagaimana Nabi menegaskan tentang dirinya, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Allah perintahkan Nabi mengucapkan kalimat qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Sungguhnya aku takut seandainya aku maksiat kepada Rabbku, aku takut tentang adab yang sangat besar. Bagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang saleh yang mereka berhias dengan rasa takut kepada Allah. Tatajafa junubum anil madaji
yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka, lambung mereka jauh di tempat tidur mereka. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Mereka senantiasa ini meminta kepada Allah penuh dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Dan Nabi ingatkan, menggambarkan bagaimana suasana ketika nanti menghadap Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Tidaklah setiap Anda pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemahan antara dia dengan Allah taala. Allah langsung bicara dengan orang per orang. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke arah kanannya yang terlihat semuanya apa yang telah berlalu daripada amal-amal dia. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat sebelah kirinya semuanya adalah amal apa yang dia telah lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ilan nar tilqa wajhi. Dia lihat ke depan, yang nampak adalah neraka di depan wajah mereka. Kata Nabi, fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan kalimat yang baik. Masing-masing kita, Allah ingatkan dan Nabi ingatkan hal-hal yang akan menakutkan seandainya kita tidak mempersiapkan diri, hal-hal yang akan membuat kita nanti aman di hadapan Allah Ta'ala. Karena tidak akan berkumpul dua rasa takut dan tidak akan berkumpul dua rasa aman. Barang siapa yang di dunia ini mereka memiliki rasa takut kepada Allah SWT, maka mereka akan dibuat aman ketika mereka menghadap Allah. Dan ketika di dunia ini mereka hanya aman-aman saja, mereka akan ketakutan saat menghadap Allah Ta'ala. Di dunia ini orang mereka takut kepada Allah. Takut inilah yang kemudian menjadikan mereka senantiasa mentaati Allah, meninggalkan kemaksiatan. Maka lihatlah bagaimana orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah, mereka kemudian istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Mereka senantiasa takut untuk tergelincir dalam perbuatan yang menyimpang, sehingga akan berbuah manis rasa aman yang akan diberikan oleh Allah bagi orang mereka memiliki sikap istiqamah, karena mereka memiliki di dunia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah, mukmin, dia menegaskan keimanannya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas jalan-jalan keimanan, istiqamah di atas akidahnya yang benar, istiqamah di atas ibadahnya yang lurus, istiqamah di atas akhlaknya yang mulia, istiqamah di atas jalan agama yang Allah bentangkan siratal mustaqim. Maka di saat menjelang kematiannya Allah turunkan para malaikat yang memberikan kabar gembira dan penenang, Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah Anda dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut akan menggerakkan seorang dia untuk beramal, mempersiapkan amal-amal yang bisa membuat mereka kemudian menikmati hari-hari saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan ini amalnya ahlul jannah di dunia ini, di antaranya adalah Allah katakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi. Mereka orang-orang yang memberikan makan dari makan yang dia sukai. Makan yang dia sukai, bukan makanan yang sudah mau busuk atau mau dibuang atau enggak suka, yang dia sukai. Dan kita mesti belajar, walaupun ini dari yang sederhana, bagaimana belajar untuk memberikan yang dia sukai, sehingga paling enggak bagaimana dia pernah mengamalkan ayat itu, walaupun tidak ini dalam perkara yang dominan, tapi dia pernah mengamalkan ayat bagaimana memberikan makan apa yang dia sukai, bagaimana dia telah pernah memberikan yang seperti itu. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Miskin, orang yang mereka kebutuhannya penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Kemudian yatim, orang yang ditinggal oleh ayahnya, sehingga tulang punggungnya tidak lagi tulang punggung yang membantu dia. Kemudian wasiran, para tawanan.
maka berikan makan kepada mereka, bisa kepada miskin, bisa kepada yatim, bisa kepada asiran, tawanan, yang mereka innama nut'imukum liwajhillah, aku memberikan makan semata-mata mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Ta'ala, la nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak menginginkan balasan dari kalian, demikian ucapan syukur, tidak menginginkan apapun dari manusia yang dia beri. Di sini bagaimana Allah melatih kita, kalau kita kedudukannya sang pemberi, maka jangan pernah berharap kepada manusia. Hendaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahkan sekedar ucapan terima kasih. Tapi kalau kita posisi yang diberi, maka kita adalah pandai-pandai berterima kasih. Karena la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang mereka tidak bersyukur kepada manusia. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kenapa mereka beramal memberikan makan? Kenapa mereka mencari wajah Allah SWT di dunia dengan amalnya itu? Karena kami takut kepada Rabb kami. Kami takut akan datangnya hari yang keburukannya itu akan dialami manusia. Manusia akan ketakutan keburukan di hari itu. Maka ketakutan dia di dunia menggerakkan dia beramal saleh. Lalu fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah pun kemudian lindungi dia dari keburukan di hari yang keburukannya sangat dahsyat tersebut. Walaqahum natratan wa sururan, dan dia Allah bertemu dengan mereka dalam keadaan Allah berikan mereka natratan, kegembiraan hati, sururan, kesenangan, kegembiraan hati, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, hatinya bergembira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran, dan balasan untuk mereka disebabkan kesabaran mereka. Selama ini mereka bersabar, sabar mentaati Allah, sabar tidak bermaksiat, sabar untuk mereka menanggung derita-derita musibah. Bagi mereka sekarang surga dan harir, sutra yang mereka yang dipakai Allah SWT. Dan rasa takutnya kepada Allah yang telah menjadikan mukmin di dunia ini, mereka menjadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un, menjadi orang yang mereka tidak dilupakan oleh transaksi dan jual beli mereka, perdagangan mereka dan transaksi mereka. Mereka pedagang, mereka bertransaksi, mereka kerja di dunia, tapi rasa takut mereka membuat mereka tidak dibuat lupa dengan aktivitas dunianya. An dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dari mengingat Allah, dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Mereka melakukan aktivitas dan mereka pun juga menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah yang menggerakkan apa itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar, karena hati mereka ada rasa takut akan datangnya hari yang kalau dia tidak memiliki bekal amalan, hati mereka akan dibuat bergejolak, mata mereka dibuat terbelalak, disebabkan mereka tidak memiliki amal yang bisa mengamankan dia di hari saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihatlah bagaimana rasa takut mereka telah mencegah mereka dari maksiat. Satu kisah di antara 3 orang mereka terjebak di gua, satu di antaranya kisah dia ingin berzina karena kalimat ittaqillah wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Hendaklah Anda takut kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Kalimat ittaqillah ternyata membuat nafsu yang sedang memuncak, ibaratnya memuncak di puncak gunung langsung runtuh, yang menunjukkan ada getaran yang besar. Kalimat ittaqillah telah menggetarkan jiwa mereka sehingga betul-betul nafsu mereka menjadi hancur seketika, menunjukkan hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah SWT. Lihatlah bagaimana Yusuf ketika menghadapi godaan maut. Dia di kamar sendirian, digoda Zulaikha dalam keadaan sangat bernafsu dengan Yusuf. Yusuf pun pemuda, syahwatnya meledak-ledak tentunya, dan orang yang dalam pengasihan dalam tempat yang terasing. Kemudian di susi tempat ini aman karena kalau kamar sudah dikunci semuanya. Saat itu bagaimana Zulaikha dengan sangat bernafsu menggoda Yusuf, tetapi bagaimana Yusuf telah menyelamatkan dirinya.
Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabb, penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan memenuhi ajakan mereka. Bagaimana Nabi menyebutkan 7 golongan yang dilindungi Allah. Di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Satu di antaranya, ini seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan, memiliki kecantikan, tapi dia mengucapkan kalimat ini, akhafullah, aku takut kepada Allah SWT. Lihatlah bagaimana rasa takut telah membuat Habil yang perkasa bisa menghadapi Qabil, sang kakak. Tapi ketika Qabil ingin membunuh Habil, maka apa kata ini Habil? Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma'ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Seandainya Anda mengayunkan tangan Anda untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Apa yang membuat Habil menahan diri? Padahal kalau dia melawan bisa. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga rasa takut yang telah menghasilkan seorang dia tergerak beramal, meninggalkan kemaksiatan, yang menjadikan dengan sebab itu dia tempat Allah tempatkan ini di jannah, Allah berikan hadiah jannah, sehingga dia ini menempati tempat yang sangat mulia. Dan inilah yang kita bahas pada siang hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya, memberikan pada kita hiasan sifat al-khawf minallah, sehingga tergerak untuk melakukan amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, karena takutnya kita kepada Allah. Amal yang membuat kita menjadi perbuatan kemaksiatan sehingga kita terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ini dengan taufiknya istiqamah di atas jalan Allah, terus istiqamah karena takut tergelincir dan takut saat nanti menghadap Allah Ta'ala, membuat dia kemudian bisa istiqamah sampai akhir kehidupannya menghadap Allah, sehingga dipanggil oleh panggilan indah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan akan datang bitillah sifat-sifat yang lainnya, bagaimana ahlul jannah di dunia ini harusnya mereka ini berakhlak, bersifat, sehingga akan Allah masukkan mereka nanti ini ke jannah. Jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk berhias dengan hiasan akhlaknya ahlul jannah, sifatnya ahlul jannah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, yaitu mengenai sifat ahlul jannah, diantaranya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akan buka beberapa pertanyaan bagi Anda para pemerhati roja sekalian. Alhamdulillah sudah ada masuk dua pertanyaan yang mungkin kami akan ajukan, Ustaz. Nah, bagaimana? Apakah ada disediakan waktu untuk bersoal jawab, Ustaz? Kalau ada silakan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi, dan penanya yang lainnya, ya Ustaz, bagaimana cara menghadirkan rasa khauf, mahabbah dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah? Apakah dari ketiganya tersebut hadir dalam hati kita harus seimbang? Bagaimana jika salah satunya lebih condong, misal rasa khauf lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, atau rasa roja lebih besar dibandingkan yang lainnya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibadah kita, para ulama sebagai yang jelaskan, yaitu berdiri di atas pilar al-khauf wal-hub wal-raja, atau al-hub wal-khauf wal-raja. Man kana ya'budullaha bil khaufi wahdah fa wal haruri. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan takwa semata, dia haruri. Ini khawarij.
yang seakan putus asa dari rahmat Allah, yang khawarij di antara kelompok dari aliran kaum muslimin yang memiliki bid'ah takfir, pengkafiran pada kaum muslimin, khususnya mereka dianggap melakukan perbuatan dosa besar. Wa man kana ya'budullah bil hubbi wahda fa huwa sindik. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cinta semata, maka dia sindik. Cinta tapi nggak ada itibanya, maka dia sindik, munafik berat. Wa man kana ya'budullaha bi raja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan harap semata, maka dia murji'ah. Murji'ah adalah kelompok yang mereka memisahkan antara iman dengan amal, sehingga amal tidak mempengaruhi menjadi iman. Amalnya orang yang rusak, imannya orang yang rusak sama dengan imannya orang yang saleh, karena amal tidak mengaruhi dengan iman. Wa man kana ya'budullaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwal mu'min muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut, harap, maka dia mukmin yang muwahhid. Mengumpul tiga sifat ini, al-hub wal khauf war raja', mesti ada dalam ibadah yang kita lakukan. Adapun kadarnya para ulama yaitu diantaranya mengingatkan kalau ketika ulama memberikan tafsir, hub dan raja kayak dua sayap. Kemudian hubnya seperti ini kepala, sehingga terbang dengan kepala dan dua sayap sehingga akan bisa terbang tinggi. Kalau dia sengkleh salah satunya, sepiwinya sengkleh satu, nggak akan bisa terbang dengan baik. Sehingga harus ada ini tiga-tiganya ini. Adapun dalam suasana tertentu, maka takut hendaknya bisa lebih ditingkat. Dia tahu waktu orang dia penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ini nikmat, dia sehat, banyak hartanya, dimudahkan dunianya, hendaknya dia memperbesar rasa takutnya, supaya menjadi rem cakram untuk dia tidak kemudian kebablasan, terseret pada arus kenikmatan yang guna membuat lalai dengan Allah Ta'ala, dan takut untuk kemudian dia durhaka kepada Allah dengan nikmat tersebut. Ketika dia dalam keadaan itu sakit atau dalam keadaan kesulitan, harapannya lebih besar, sehingga dia berharap kepada Allah lebih besar, sehingga dia punya harapan kuat kepada Allah SWT. Tapi tiga-tiganya mesti ada dalam setiap ibadah yang kita ini lakukan. Bagaimana cara kita memupuk semuanya itu? Tentu memupuk cinta kita kepada Allah secara singkat. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah Allah agar tumbuh kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kecintaan kita akan tumbuh seiring dengan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Mengenal Allah diantaranya adalah dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT. Maka semakin dia mengenal setiap nama dan sifat Allah, akan semakin tumbuh kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ada buku yang sangat bagus tentunya, bukunya Syekh Razak, ini Fikih Asmaul Husna. Bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk memahami, mempelajari, memahami nama-nama Allah Ta'ala, sehingga apa maksudnya dan bagaimana kita berinteraksi dengan setiap nama tersebut. Maka kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abid bi jami'il asma'i was sifat allati yutali'u 'alal bashar. Manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan pada manusia. Karena setiap nama dan sifat akan mengantarkan dia semakin mengenal Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, merindukan Allah. Ini yang akan semakin menyempurnakan ibadah dia. Dan setiap nama Allah di baliknya ada ibadah yang harus kita bangun. Ibadah apa yang kita lakukan berkaitan dengan nama Allah tersebut. Dan tentu ini ada pelajaran yang tersendiri. Kemudian untuk membuat rasa takut kepada Allah, hendaknya kita itu semakin juga memahami keagungan Allah, merenungkan tentang dosa-dosa kita, kemudian bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana ancaman Allah, azabnya Allah, merenungkan tentang suasana yaumul qiyamah. Ini akan semakin bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Roja kita juga demikian. Roja kita merenungkan tentang kedermawanan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang rahmat Allah, mereka akan muncul ini roja. Tiga-tiganya mesti kita pupuk semuanya, karena hope dan roja ini adalah rukun kita di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai sini mungkin Ustaz kita cukupkan dulu. Kita karena mau ada keperluan dan minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah taala di pertemuan siang hari ini. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah mudahkan urusan antum dan kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi menambah keimanan, menambah ilmu bagi kita. Bagaimana sifat ahlul jannah, yaitu salah satunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengasah rasa takut kepada Allah dengan tentunya dengan cara menuntut ilmu syar'i, yang kita bisa menghadiri kajian-kajian tersebut di lingkungan sekitar kita, atau Anda bisa menyimaknya di Roja TV ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Simak kembali kelanjutannya pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu taala. Dan kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.